Oke, halo semua. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan Excel. Jadi saya menggunakan Excel 2013. Nah, saya menggunakan Excel 2013 dan di sini dapat lihat mungkin di berbagai versi Excel biasanya tampilannya berbeda tetapi sangat mirip lah ya. Jadi perlu kita ketahui dulu, Excel itu adalah software yang dikhususkan untuk mengolah data dan angka. Jadi saat kita ingin menggunakan Excel, kita harus menggunakan perhitungan yang akurat dan tepat. Nah, itu saat yang tepat kita menggunakan Excel. Nah, di sini ada tertulis Home, Insert, Page Layout, dan sebagainya. Itu disebut dengan tabs. Nah, di dalam tabs tersebut terdapat banyak sekali icon-icon yang memiliki fungsi masing-masing, yaitu icon tersebut disebut dengan satu menu atau ribbons atau grup menu yang memiliki fitur-fitur tertentu ya. Nah, di Excel sendiri ada 4 kata kunci yang seringkali kita dengarkan, yaitu kolom, baris, sel, dan range. Nah, kita akan bahas pertama-tama. Jadi kita mulai dengan baris. Maksud saya kolom. Jadi kolom itu apa? Nah, kolom itu adalah satu kumpulan sel yang menurun ke bawah, yaitu vertikal. Nah, kolom tersebut biasanya ditandai dengan atau dilambangkan dengan huruf kapital. Jadi ini kolom A, ini kolom B, ini kolom C, dan seterusnya. Sedangkan baris adalah sekumpulan sel yang mendatar dari kiri ke kanan, yaitu horizontal seperti ini. Ini baris biasanya dilambangkan dengan angka. Nah, di sini ada angka 1, 2, 3 hingga seterusnya. Ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga dan keempat ya, dan seterusnya. Selanjutnya kita memiliki sel. Apa itu sel? Nah, sel itu adalah kotak kecil ini yang berfungsi untuk dimasukkan data-data yang ingin kita masukkan. Nah, kita mengetikkannya di sini. Nah, di sini ada yang namanya name box. Kenapa ini disebut A1 saat saya menekan ini, dan di sini kalau saya menekan ini berubah menjadi B1. Yang berarti sel yang kita aktifkan itu adalah sel di kolom A, baris pertama. Dan kalau saya mau aktifkan sel di sini, ini akan berubah menjadi E6, yaitu yang berarti sel yang saya aktifkan itu di kolom E baris ke-6. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu range? Nah, range itu seperti ini. Atau kita tahan aja. Kita bisa tahan kayak ini. Nah, seperti ini. Ini yang disebut range atau kumpulan sel yang berada di kolom dan baris tertentu yang di blok kita. Oke, saya ingin menuliskan data. Saya akan menuliskan data tentang toko roti. Jadi saya ketik. Nah, kalau diklik satu kali kan hanya mengaktifkan sel. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengedit? Jadi kita menekan 2 kali. Nah, akan muncul icon seperti ini atau yang kelap-kelip. Nah, itu artinya kita sudah bisa mengedit. Jadi saya akan memasukkan toko roti. Nah, di bawahnya saya mau kasih misalkan nama roti. Di sebelahnya saya mau kasih stok roti. Dan di sebelahnya saya mau kasih harga roti.
Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini nama roti, toko roti, dan harga roti itu agak tidak tepat penulisannya karena kolomnya maksud saya selnya hanya kecil. Jadi bagaimana kita membuat sel atau icon ini yang kita ketik bisa terlihat secara sepenuhnya gitu. Nah, kita arahkan kursor kita di antara kolom A sama kolom B. Biasanya kalau udah di batas akan muncul tanda salib gitu, kayak salib atau plus. Nah, kita seret ke sana. Nah, jadi seperti ini. Di sini juga kita bisa lakukan yang hal serupa, bisa seperti ini. Dan ini kita bisa ginilah. Oke. Nah, kita bisa dilihat di sini kalau yang kita geser itu agak kurang rapi. Jadi bagaimana kita merapikannya? Kita bisa menekan batas yang tadi, kita tekan 2 kali. Ini juga 2 kali. Ini juga 2 kali. Nah, akan terpindah secara otomatis. Yaitu sistem sedang menyesuaikan sesuai kebutuhan kita ya. Di sini juga nama roti, misalkan roti manis, donat, roti tawar, sama di bawah roti gandum. Kalau stok roti saya ingin roti manis 30, roti tawar 20, roti gandum 10. Oh, donatnya enggak. Jadi di sini donat. Nah, di sini saya ingin 9 lah. Terus harga roti saya ingin di sini 20.000. Di sini 10.000. Di sini 30.000. Dan di sini 3.000. Nah, setelah seperti ini, kalau dilihatkan ini tidak ada pembatas ya, atau border. Nah, kalau di print ini hasilnya akan seperti kertas HVS biasa yang diberikan tinta. Jadi kita untuk merapikan, kita bisa buat seperti ini. Bentar ya. Oh, salah. Cancel. 初めの一歩はいつも夢を見ることね。恋の魔法は乙女の真っ白な学校はいつだって事件の連続。くまなくドキドキを一緒に探そう。そばにずっといたいな。楽しみたいんだもん。ほら手を伸ばす先には君の笑顔が待ってるくらい。夜も熱じゃん。姫姫ラブラブホリラブ姫姫ピカピカキュンしか認められてもこの想いは止まらないのだよ。姫姫ラブラブホリラブ Nah, kita blok seperti ini. Terus kita bisa, kalau mungkin bloknya kepanjangan ya, jadi mungkin dari sini. Terus kita blok dari sini. Enggak sih. ラッキーはどこにも転がってなんかない。不器用だっていいの。秘めてる声を出して。メールじゃ本当の気持ちは伝わらないよ。 Nah, kita blok seperti ini. Kita mau
Maaf karena lama. Terus saya mau buat border. Jadi di sini saya tekan di atas font ini, biasanya ada icon yang seperti jendela tapi menggunakan garis putus-putus. Nah, saya tekan sini. Nah, kita bisa memilih all borders. Saya ingin memilih all border. Jadi seperti ini. Jadi saat di print kita bisa melihat garis-garis untuk memisahkan gitu. Nah, kita juga bisa mengatur font di sini. Misalkan saya ingin dia pindah, terus saya ingin dia ke tengah. Oh, sudah. Terus di tengah, misalkan kayak gini. Saya mau melebarkan. Nah, toko roti kan. Nah, di sini kita bisa memilih dia mau di atas, di tengah, atau di bawah gitu. Terus di sini ada rata kiri, ada tengah, sama rata kanan. Nah, kita tekan yang tengah, dia akan seperti mengambang. Kalau di atas dia bisa ke atas gitu. Kalau di bawah kita bisa gini. Nah, kita bisa buat rata kanan, bisa buat rata kiri, bisa di tengah juga. Oke, nah seperti ini. Nah, untuk memisahkan dan tidak membingungkan, saya ingin mengubah warna sel-sel tersebut, tapi bukan font. Jadi saya ingin mengubah warna sel. Saya mengarahkan kursor ke icon fill color. Saya mencoba warna biru. Nah, akan jadi seperti ini. Harga roti saya mau menggunakan warna hijau. Kalau stop roti saya mau menggunakan warna abu-abu cerah. Kalau nama roti saya mau menggunakan warna agak orange ya. Nah, seperti ini. Nah, gimana kalau saya ingin mewarnakan fontnya? Gampang, kita tinggal aktifkan sel, terus kita pergi ke sini di font color dan kita ganti warna. Misalkan saya mau jadi warna biru terang atau saya mau warna merah, seperti ini bisa ya. Nah, kalau warna yang kita inginkan itu tidak ada, kita bisa pergi ke more color dan akan muncul color palette seperti ini. Kita bisa memilih sesuka kita, tapi saya ingin warna hitam saja agar tidak membingungkan. Nah, seperti ini. Lanjut, di sini saya akan memberikan misalkan contoh perhitungan menggunakan Excel. Saya akan menambahkan. Jadi kita harus ketahui apabila kita akan menggunakan rumus atau kita akan menjumlahkan sesuatu, kita harus mengawali dengan sama dengan. Ayo. Jadi saya menekan sama dengan, terus saya ingin menjumlahkan harga roti tawar sama harga roti manis. Jadi saya menekan ini dan ini ditandakan telah masuk ke rumus apabila sudah muncul yang seperti ini, dan kita menekan tambah terus ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal enter dan jadi seperti ini. 20.000 ditambah 10.000 menjadi 30.000. Lanjut, kita menggunakan sama dengan, terus kita menggunakan pengurangan. Jadi saya ingin mengurangkan roti gandum C5 kurang sama donat. Jadi C5 kurang C6 ya. Kita enter. Nah, jadi 27.000. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat perkalian? Gampang, kita tinggal begini. Nah, saya ingin membuat perkalian. Stop donat. Oh ya, stop donat. Kita kalau membuat perkalian kita harus menggunakan simbol bintang. Jadi simbol bintang sama roti gandum. Nah ini. Jadi 9 dikali 10 adalah 90. Lalu bagaimana kita ingin membagi? Kita bisa menggunakan garis miring. Jadi roti manis dibagi roti gandum sama dengan 3. Nah, seperti itu. Nah,
Bagaimana kalau kita ingin mencari rumus-rumus lain? Nah, saya sudah menyiapkan 5 rumus yang cukup gampang, yaitu rumus jumlah keseluruhan, ada jumlah rata-rata, ada banyaknya data, belum ya, ini banyaknya data, terus di sini rata-rata, terus data tertinggi, terus di sini data terendah. Rendah. Nah, jadi seperti ini. Apabila kita ingin mencari data keseluruhan, jadi data keseluruhan dan banyaknya data itu sangat berbeda. Jadi data keseluruhan adalah jumlah semua data yang berada di satu kolom itu, sedangkan banyaknya data adalah banyak data yang berada di satu kolom. Nah, di sini banyak jumlah keseluruhan, saya ingin menggunakan rumus sama dengan SUM, sum, jangan lupakan dalam kurung. Terus saya mau ini, kita bisa klik satu per satu. Kalau kita ingin menggunakan klik satu per satu, kita mengklik sel pertama, koma, sel kedua, koma, sel ketiga, koma, sel keempat. Tapi lumayan ribet, jadi kita hapus kembali dan kita blok semuanya seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini, yaitu C6.2 maksud saya C3.2 C6. Itu dibaca bukan C3 dibagi C6, tetapi C3 hingga C6 gitu. Jadi tinggal di enter. Jadi jumlah keseluruhan harga roti adalah 63.000. Nah, sedangkan berapa banyaknya data di stok roti? Kita tinggal sama dengan, kita pakai count dalam kurung, kita blok semuanya, tutup kurung, kita enter. Nah, stok roti, banyaknya data di stok roti tersebut adalah 4. Nah, bagaimana? Ini kan hanya berlaku kalau rumus count itu hanya berlaku di angka-angka. Nah, bagaimana kalau kita ingin menghitung data di nama roti? Kita tinggal mengubah rumusnya. Kita ubah rumusnya menjadi count A. Nah, kita dalam kurung, terus kita ini dan tutup kurung, jadi 4. Saya akan mencoba menggunakan rumus count di huruf ya, jadi sama dengan count. Nah, saya mencoba ini di huruf, bukan di angka, terus gini, terus enter. Dia akan menjadi 0 karena rumus count hanya berlaku di angka, dia hanya bisa memproses angka. Jadi kita ulang, sama dengan count dalam kurung stok roti, tutup kurung. Nah, dia jadi 4. Kalau kita ingin mencari rata-rata dari suatu data, kita menggunakan sama dengan average, dan dalam kurung lagi kita mencari rata-rata dari stok roti. Ada 4 data di sini, terus dalam kurung kita enter. Nah, kita mendapatkan rata-rata dari stok roti yaitu 17,25. Kalau kita ingin mencari data tertinggi, kita menggunakan rumus max atau maksimum ya, atau maksimal. Dalam kurung kita mencari harga roti tertinggi, kita blok semuanya dan kita
Nah, di sini tertulis 30.000, yaitu 30 itu adalah data tertinggi. Dan kalau data terendah adalah kebalikannya, yaitu min atau minimal atau minimum. Dalam kurung kita coba lagi di sini dan tutup kurung. Dan ini muncul data terendah yaitu 3.000 harga dari donat. Saya lupa memberitahu kalau misalkan kita menggunakan Excel, menggunakan Word, di Word itu biasanya akan tertulis lembar pengerjaan kita itu lembar keberapa. Kalau di Excel kita bisa lihat di pojok kiri, di sini ada tertulis sheet 1. Nah, kita bisa mengganti nama sheet ini atau lembar 1 kita menjadi misalkan tutorial Excel. Nah, jadi seperti ini. Dan kalau kita ingin menambah spreadsheet, kita tinggal new sheet. Nah, tertulis sheet 2 gitu. Kita kembali. Dan tutorial kita sudah selesai. Jadi terima kasih.いらないものを消してリアルをカラフルに超えようぜミュージック今始まるライジング目をつぶりみんな